Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 212. Ya, 212. Radu. Baris kedua dari radu. Dan riwayat daripada Ibni Abbas. Riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah Ta'ala, Allah berpegang dalam Al-Quran, muttaqiina fiha 'alal araik, muttaqiina fiha 'alal araik. Nyo membicarakan tentang masalah keadaan surga. Keadaan surga. Nyo keadaan surga, yakni duduk bertelakan mereka itu atas beberapa rikah. Apa itu rikah? Yakni sarir di dalam tempat pengantin. Sarir di dalam tempat pengantin. Nyo keadaan orang yang dalam surga, tempat duduk manteng kepada Allah Ta'ala laksana tempat duduk pengantin. Allah Ta'ala nepegat iaitu di atas rikah ke. Artinya tempat duduk orang yang dalam surga. Rikah itu sarir. Sarirnya kan ranjang menteng apa makna. Kursi termasuk tempat duduk, lagi tempat duduk raja, lagi tempat duduk pengantin. Begitulah Allah Ta'ala lebih nikmat kepada orang yang dalam surga. Nya ke tempat duduk nyamban ke bukan. Bertelakan mereka itu di atas beberapa rikah. Dan katanya, saya telah bersabda Nabi SAW. Nabi ini sampaikan dalam suatu hadis, keadaan orang yang dalam surga di antara nikmatnya putra gejo oleh Allah. Seorang laki-laki berkawin berkawin dalam sebulan, yakni kadar masa sebulan, 1000 hurul ain, sanggup mengawini dalam masa sebulan itu, yaitu 1000 bidadari. Hurul ain ini bidadari. Sebab kekuatan urung hidup dalam surga hanali kepesaban lagi kekuatan urung dalam dunia. Yang dah kekuatan di segi apa saja. Nyoli Allah Ta'ala kagelipat gandakan. Sebab lagi ada yang dalam dunia, nyona dalam surga. Lagi najima, dalam surga najima tu. Yaitu sampai ini sebulan, dalam waktu sebulan itu 1000 hurul ain dia itu dapat mengawininya. Ngawininya jima maksudnya. Dan berdekap ia akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu kadar umurnya di dalam dunia. Sanggup lagi nya. Nyo kan berdekap kan? Berdekap. Jadi saat mereka itu melakukan ataupun menikmati nikmat yang dalam surga, nyo salah satu daripada nikmat itulah nikmat nikmat menikah, nikmat berkahwin, nikmat berjima. Nikmat berjima itu adalah kadar-kadar lagi kadar umur dalam dunia. Jadi saat mereka itu berjima lama proses lama jimaknya. Kalau lagi hidup dalam dunia nyambang kepada Allah Ta'ala, karena kekuatan hidup berbeda oleh Allah. Hantaban lagi kekuatan hidup dalam dunia. Hai jangankan nilai alam surga, dalam dunia manteng lagi kekuatan yang gejuk ke Nabi Sulaiman kan. Karena dalam dikisahkan kekuatan jima yang gejuk kepada Nabi Sulaiman, mereka itu beliau dapat berjima istrinya dalam semalam itu 100 istri. Tapi lagi ni hidup kita juga kan kekuatan para nabi. Kalau lagi kekuatan katanya kepada Allah, yang di antaranya kena pegang. Nyo begitulah di saat mereka itu berjima menyatakan pembanding umur katanya, umur dunia nyo 50 tahun. Karena umur akhiratnya ji 1000 tahun umur dunia yang baru surau. Makanya wajarlah kadang-kadang seukuran umur dunia ke pegang. Kadang-kadang 9 kotakan kadar sebulan itu sanggup dia itu berjima dengan 1000 bidadari. Yang mana? Karena kekuatan beda kepada Allah. Dan pada satu riwayat, dalam satu riwayat
gejok daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahwasanya seorang laki-laki daripada ahli surga berpeluk-peluk ia akan hurul ain. Hurul ain bidadari. Hurul ain itu kadar 70 tahun. Tiada jemu suami akan dia dan tiada jemu ia akan suaminya. Selama 70 tahun mereka itu saling berpelukan, artinya saling jima' tapi mereka itu tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Memang segala nikmat yang dalam surga itu tidak pernah ada bosan-bosannya apapun ya. Lagi urung dalam surga ada kepajuh makanan kan terasa nikmat yang berbeda dengan dunia. Wate kathib kepajuh nyan kan karena sip karena tro dan kan karena sip kapulih gerak kan karena sip kahai kepajuh lekon tapi hana kepajuh sip. Nah, menyelam dunia hana dapat juli apa dah kan hana dapat juli karena kasib karena katro karena haid dapat juli nya baru hana dapat juli tapi dalam dunia dalam surga kan karena hana istilah bosan apapun nikmat yang dalam surga, apakah nikmat jima, apakah nikmat makan dan nikmat lain sebagainya. Cuman hana hidup tidur hana kebuat dengar oleh Allah Taala dalam surga, karena dengar itu laksana mati, itu satu kekurangan, lupa dengetnya hana. Baik takkan lainnya merudah ibabah hana li. Baik takkan lain untuk takkan ada kencing, ada berak, ibabah pun hana gerudah juga. Nyambar kepada Allah luar biasa. Dan tiap-tiap mendatang ia akan dia, didapatnya akan pikirnya. Le bahasa kejimaan kalau mendatangnya jima' saja. Setiap kali seorang laki-laki menjima' bidadari ataupun istrinya di dalam surga itu, nyo adalah dia selalu mendapatkan dia dalam keadaan perawan, makna pikirnya perawan. Menang kepada Allah Taala sehingga hantam pernah jemu. Lagi mukjizat yang gejuk ke Rasulullah dengan Siti Aisyah. Dalam riwayat dikisahkan yang bahwa Siti Aisyah itu adalah salah satu daripada satu-satunya istri Nabi yang hana pernah gadah keperawanannya sampai selamanya juga. Sampai Rasulullah wafat. Menang kepada Allah Taala. Memang hana ni ba Aisyah, tapi Aisyah itu selalu fikir hana gadah-gadah perawan. Sikala genya kepada Allah Taala. Ya, ke Nabi ke. Jadi yang perlu tanda pegang begitulah yang dalam surga itu tidak akan pernah perempuan dalam surga itu hilang keperawanannya. Hilang pikirnya itu tidak ada. Di tiap-tiap mendatang ia akan dia, makna mendatang menjima' ia akan dia, didapat akan dia pikir, selalu pikir. Ya. Apakah dia itu menjima' bidadari ataupun menjima' istri-istrinya? Karena istri yang dalam dunia ini juga akan menjadi istrinya di dalam akhirat tinggal. Ini. Cuman kepada Allah Taala hantaban. Arti hantaban kecantikan istri yang nahina dalam dunia nya melebihi daripada kecantikannya bidadari. Padahal yang namanya bidadari kibat dari deh. Tapi berdepu yang bawa perumoh tanyo yang nahina dalam dunia pada merupa sehingga dalam surga ini kepada Allah Taala lebih dari berbanding daripada bidadari yang dalam surga. Dan tiap-tiap kembali berhadap hurul ain itu kepadanya, niscaya kembali syahwatnya kepada hurul ain. Ya. Setiap kali mereka itu berhadap memandang, pokoknya setiap kali memandang oleh seorang laki-laki kepada bidadari ataupun istrinya ataupun bidadari itu kepada suaminya, maka setiap kali itulah mereka itu mendapatkan dianya itu bersyahwat. Bersyahwat kepada hurul ain tadi yang ke laki-laki ya. Laki-laki itu selalu bersyahwat. Maka karena bersyahwat dijimaknya akan dia dengan kuwah, arti kuwah kekuatan 70 laki-laki. Enak-enak menan kekuatan jima'. Kekuatan jima' sirara urang yang dalam surga seukuran 70 dro laki-laki yang dalam dunia. Ya, makanya lama trip Kemudian proses jima itu pun dan tiada mani daripada laki-laki dan tiada pula mani daripada hurul ain itu. Hanya tidak saling inzal. Inzal itu keluar mani, hana keluar mani. Sebab hana li juga keluar mani lah Allah Taala. Ya, tapi na merupa menolong kisah je ke urang yang na kenal dalam dunia urang hana ni ke hawa ke tengah benar ni kepada Allah Taala. Hawa ke benar ni ke
nyana ni kebuka oleh Allah. Tapi proses melahirkan di dalam syurga itu hantapan lagi hinu. Hana pernah rasa sakit, hana pernah basah, tu laju menan. Dan anaknya pun proses ni sangat cepat hingga bagah raya juga. Menan kepada Allah Taala. Sebab galak ke si katnya kan karena hana anak buat dalam dunia ini. Adapun hana kahwin ke pun ke tinggal ke kahwin oleh Allah di dalam surga dan duduk gebi anak. Gebi anak tersebut hana lagi proses di dalam dunia. Dalam dunia akan penuh kesukaran kan. Nah, masa melahirkan, masa mengasuh dan sebagainya lah. Ya, nyanban secara sekelumit sebahagian kecil. Nya sebahagian kecil saja. Yang kecil kena kebegah gejuk ke sirau urung matang bidadari oleh Allah kan sirau waro jadak tahan truk mertuh-tuh ro gejuk bidadari. Tapi kitanya punya mertuh-tuh ro gejuk bidadari karena tak pembanding seolah-olah lagi orangnya galak sirau uragam galak urinang dalam dunia. Punya sirau uragam galak urinang dalam dunia yang trip biasa mantap. Beda syahwat kurang oleh Allah Taala. Tapi dalam akhirat hana aji. Syahwatnya tetap lagi biasa, galaknya hantom pernah pudar. Dalam dunia hanya dalam dunia mandum nak kepada Allah. Makanan ubi mangat je, dia akan bosan. Karena itu dunia bukan surga. Urinang je. Kau berarti watak bosan hamil tak urinang kan menan makna haji. Syahwatnya itu kau berkurang, kau beda. Teman ladum truk jin, dipegalak ke urinang lain, yang ladum. Ke masalah kahwin hanam dalih. Faedah bermula syurga itu 8. Syurganya kebegah 8 pintu adapun 8 tingkat. Yang pertama ada nama syurga Darul Jalal, nyanan syurga Darul Jalal. Darul Jalal kebegah oleh Allah Taala daripada lu'lu' yang putih, permata putih. Lu'lu' permata daripada lu'lu' yang putih. Nama syurga Darul Jalal. Yang kedua nama syurga Darus Salam. Kebuka oleh Allah dari yakut yang merah. Dari yakut merah. Yang ketiga ada namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa daripada Zabarzat. Zabarzat yang hijau. Yang Jannatul Ma'wa. Yang keempat ada namanya Jannatul Khuldi yang mandum jenis permata. Kebuka oleh Allah daripada marjan yang kuning. Marjan yang kuning, Masya Allah, lagak-lagak tak. Yang kelima ada namanya Jannatun Naim, gebegat daripada perak yang putih. Perak memang putih, perak putih. Yang keenam Jannatul Firdaus, gebegat oleh Allah daripada emas yang merah, emas merah. Yaitu surga Jannatul Firdaus. Dan ketujuh yaitu Jannatul Adnin daripada mutiara yang putih. Mutiara yang putih. Yang ke-8 Darul Qarar, karena ahli dari pu. Darul Qarar. Yang jelas ini syurga itu tempat yang hanapat tak nak berbanding apabila tak nak berbanding dengan lagi yang dalam dunia nya hana ini. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu gejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berahli Nabi telah menjadi Allah Taala akan adenen dengan tangannya satu bata daripada mutiara yang putih. Ana lagi nyan ke berah surga Jannatul Adnin bunyo yaitu Jannatul Adnin mutiara. Hanya putra tulis bata kan, batu bata daripada mutiara yang putih sama sih. Sama sih mutiara yang putih. Dan satu bata daripada yakut yang merah. Nyan bina sama tulis tapi lagi tak tulisan di. Ya kan, satu bina daripada yakut yang merah, satu bina daripada zabarzat yang hijau. Yang mana berarti nak khilaf. Jannatul Adnin kebuka daripada mutiara putih. Nah yang kebuka ada di dalamnya itu yaitu bangunan-bangunannya daripada mutiara putih dan juga ada satu binanya loh yaitu daripada yakut yang merah dan satu bina daripada zabarjat yang hijau. Ya, pagarnya kasturi. Pagar mantang kasturi kepada Allah. Dari kasturi yang namanya kasturi gimana lah? Maka
harumnya surga itu, semerbaknya surga itu dapat tercium dengan perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan golong truk dengan surga, nyobe surga kamu be. Ya, yang di Al-Quran. Nyo pagu daripada kasturi, rumputnya daripada za'faran. Ya, za'faran. Za'faran jenis rumput yang halus, yang lembut. Lagi lembut sutra, lembut ji. Hanakan lagi rumput lampunya kepada Allah. Anak batunya gepegat luk-luk, daripada luk-luk. Luk-luk jenis permata. Dan tanahnya daripada ambar. Ambar pun masuk dalam jenis sesuatu yang indah, yaitu yang wangi ya. Kemudian firman-Nya gekun oleh Allah Taala baginya surga, berkata olehmu, maka berkata ia. Coba kamu ungkapkan sesuatu gekun bak surga, sehingga surga tersebut diucapkan. Berkata ia, qad aflahal mu'minun, kemenanganlah orang mukmin. Artinya berkemenanganlah bagi orang mukmin. Nyo kemuno kepada Allah Taala. Nyo tempat kembali katanya sebenarnya. Kampung halaman katanya yang ke surga. Yang kejut baik sampai udip dalam dunia nyo tersesat jalan. Hantuk tawa gede. Hai hantuk tawa gede ngelgat lalu hino. Ngen nikmat BO kejut oleh Allah Taala lalu tu. Ngen masalah macam-macam dum lalu hino sehingga hanglah-hanglah persoalan maksud ke Tuhan. Maka firman-Nya, demi kemuliaanku dan kebesaranku, berjiran akan daku pada engkau, tiada berjiran akan daku pada engkau oleh orang yang bakhil. Bakhil ini kikir, kriit. Jadi menurut kepada kata surga akan luar biasa keju oleh Allah kepada sosok mantang yang berhak menuju oleh Allah. Duduk gekun oleh Allah Taala, demi kemuliaan lun hantom pernah kriit lun ya, dengan kata-kata. Karena nikmat dalam surganya getamah-tamah oleh Allah tengok. Kan yang kagejuknya kabe. Nikmat surga itu tidak ada batas juga. Ada batas juga nikmat surga. Ya, kayak luah neraka, luah darat. Luah surga juga demikian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dibegah oleh Ibnu Abbas, segala mahligai surga itu seperti bintang di langit, dan segala sungainya seperti bintang di langit, dan padanya sungai itu ada nahrul rahmah, sungai rahmah namanya, berlaku ia pada sekalian surga. Jadi ini bukan oleh Ibnu Abbas yang bawa mahligai yang dalam surga itu bagaikan bintang di langit. Bagaikan bintang di langit, yang pertama dengan banyaknya, betapa banyaknya. Yang kedua dengan indahnya lagak. Yang bagaikan bintang di langit gitu. Dan segala sungainya juga demikian, seperti bintang di langit, karena lagak kepada oleh Allah. Dan padanya sungai yang namanya Nahrul Rahmah. Dalam surga nakrung yang nakrung tersebut Nahrul Rahmah. Nahrul Rahmah, sungai kasih sayang, berlaku ia pada sekalian surga. Nyo sungai tersebut dalam seluruh surga mandumna, sungai yang namanya Nahrul Rahmah. Dan tersebut dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, dalam kitabnya nama kitab, dalam Tazkirah Al-Qurtubi, mengetahui mereka itu akan subuh dengan diangkatkan hijab, dan akan petang-petang dengan dibukakan dia. Maksud ini subuh pagi, dan maksud petang malam. Hidih di dalam surga nauro na malam, nauro na malam. Teman tak tepu kauro nyo adalah dengan terangkat hijab. Terangkat hijab pengeh bacut karena terangkat hijab. Tak tepu malam dengan diturunkan hijab. Sebab meno je kepegang. Tak ada je dalam istana-istananya, dalam mahliganya, punya bahasa katanya putakan hijab gorden ya, kayaknya gorden. Yang gorden-gorden yang dalam surga tersebut awak teh bengek, bersilak kerau itu dengan seizin Allah. Alian awak teh malam, metren kerau itu dengan seizin Allah. Kalau kita tanya hino, pesta silak alih dah metren di, silak alih dah metren di, hana meri juga kerau. Nyokonya kekan awak teh subuh terangkat hijab ji, dan awak teh petang-petang diturunkan dia. Tutup belum? Sehingga beda suasana urungan malam.
tuman kan wateka malam gelap lagi dalam dunia kan. Nya perbandingan gelap dan terang kan. Walaupun hang sabi tat menyo uro lagi metauro mana mestilah kira-kira. Tapi kau mana penguji penghelam menyo malam lagi malam bulan purnama. Jadi hana cerita gelap ini. Karena gelap itu satu kekurangan. Hana gejuk gelap-gelap oleh Allah Taala dalam surga. Tapi selalu penguh. Lagi tamsilat ni no menyaura penguh karena menama tauro menyo malam awate malam 15 bulan. Malam 15 bulan kau berapa penguh? Menalah kira-kira perbandingan dua. Dan akan segala waktu sembahyang dengan tahlil dan takbir, dan mengetahui mereka itu akan hari Jumat dengan ziarah bagi Allah Ta'ala. Dan juga tertepu bahawa segala waktu sembahyang dengan ada terdengar suara tahlil dan juga ada takbir. Memang hanaga sembahyang li, tetapi tertepu mana maksudnya? Oh nyo kasa yang mana? Oh nyo kamu grip, oh nyo kasubuh yang mana tertepu? Sebab setiap sembahyang, setiap waktu sembahyang yang lima, nyan ahli-ahli surga selalu datang pelayan. Yang datang pelayan itu dari malaikat. Sebab iji buat yang kan waktu sembahyang, pelayan-pelayan kegedanyo dalam surga adalah bidadari yang dalam surga. Tapi setiap kali datang waktu salat, pelayan kegedanyo malaikat. Roh malaikatnya. Malaikat ketama watailehu, salamun alaikum, sejahtera di atas kamu. Ini hadiah untukmu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kejuk hadiah oleh malaikat. Makanankah segala macamkah? Watailehu, ante kejak dah watai asa, ante kejak dah watai maghrib. Yang malaikat yang kadang bertanya yang jadi pelayan. Nyan adalah setiap kali waktu salat. Dan terdepu memang terdengar ada suara takbir dan suara tasbih. Tak lagi dalam dunia ini. Dalam dunia terdepu karena kagazan. Ini jum dalam pedoman bak tanya, walaupun kan pedoman 100% bak jum. Tapi hidayah memang hana perlu ke jum le. Nak tanda droi. Oh nyo kata kalehu, nyo kata kamu grip, nyo kata insan. Nya mupu ko keroi, keroi nya iji. Nya nyamban. Nyo kan cuma sepintas saja yang kebegat. Yang awak tetuk kejadian nyo luar biasa. Hana dah ungkapkan dengan kata dinan hayu. Dan terdepu uranya urah Jumat. Ya, kata urah Jumat. Dan mengetahui mereka akan hari Jumat dengan ziarah bagi Allah Ta'ala. Karena setiap hari Jumat mereka itu ziarah untuk berjumpa dengan Allah. Karena urah Jumatnya urah pertemuan seluruh ahli yang dalam surga dengan Allah. Di mana tempat pertemuannya? Nyolang kita lain ke belah di dalam surga Firdaus. Surga tanya masing-masing kana. Tapi tempat pertemuan itu di dalam surga Firdaus. Dan di dalam surga Firdaus itu ada satu tempat untuk mensapat seluruh manusia yang indahnya tak dapat digambarkan dengan akal dan dengan kata-kata. Tempat itu bernama Hadiratul Qudus, yang tempatnya. Yang kena mensapat tu. Yang kena untuk takalan Allah. Kan Allah Taala hinan biasalah. Tanyo sakai kenal. Tanyo sampai inan. Persis lagi Nabi Muhammad gehui oleh Allah untuk Isra Mi'raj kan? Kan Nabi Muhammad ulangit kan Allah Taala langit. Lagi Allah Taala perintah bak Nabi Musa untuk jauh Bukit Tursina untuk berjumpa dengan Allah. Mana berjumpa dengan Allah? Mengambil wahyu dari Allah. Kan Allah hinan, tetapi hinan tempat gecok Taurat. Ya, kan? Dan mengetahui mereka akan bulan, ya, terdepu bulan dengan segala hadiah. Tiap-tiap kali bulan, bulannya dengan hadiah. Jeho kibang kebaga. Dan pembawa akan yang mendatang akan mereka itu oleh malaikat dengan dia daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap kepala bulan. Begitu truk bulan lain terdepu, ini sudah datang bulan Muharram, ini hadiah daripada Allah. Ini bulan Safar, ini hadiah daripada Allah. Yang mudah-mudahan kita tabi. Dan mengetahui mereka itu akan tahun, tahun dengan perkataan malaikat bagi mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala menyeru akan kamu bagi makan. Maka yaitu bagi kamu raya daripada setahun kepada setahun. Benar bukan?
mereka itu, bagi mereka itu bahwasanya Allah menyerukan kamu bagi makanan, maka yaitu bagi kamu menyoraya daripada setahun kepada setahun. Nya hari rayanya dalam setiap setahun Allah Ta'ala dipanggil mereka itu untuk dijamu oleh Allah, maka itulah hari-hari raya mereka itu dari setahun ke setahun selanjutnya. Yang menan hal ihwal ini takalalam di antaranya alam kibang pegang. Dan daripada Nabi SAW, apabila adalah pada hari kiamat dan tetaplah ahli surga dalam surga dan ahli neraka dalam neraka, menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril watai ka tetap orang yang surga akan surga juga kekal, lam neraka juga hana tebit. Allah Ta'ala berperintah kepada Jibril menghadirkan segala aulianya pada maqsad maq'adu sidqin, ya, nan tempat maq'adu sidqin, yakni tempat yang sebenar. Maka datang ia kepada ahli surga dan segala aulia dalam mahligai mereka, maka menyeru akan segala aulia, maka keluar mereka itu daripada mahligai mereka. Maka berfirman Allah Ta'ala, nyawa tak perintah oleh Allah untuk pesapat wali-wali Allah. Wali Allah maksud ini kan wali Allah mufhum ke bang yang mufhum mana wali Allah? Urung-urung yang taat, yang masuk surga. Takkan kelompok sih kan, cuma kan mandum ahli surganya berarti urung taat. Jadi ini wali-wali Allah keperintah oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Allah, sehingga dia oleh para ahli Nabi, dan Nabi nepegah neseru kepada mereka untuk keluar daripada istana-istana mereka. Sehingga firman Allah Ta'ala, maka berfirman Allah, gekele Allah, apa kamu kehendak? Maka sembah mereka itu, kami kehendak akan janji engkau. Watai kali tubit mandum-mandum ahli surga dari tempatnya, maka gekele Allah, putra yang kata butuhkan baklun uranya. Gekele ahli surga tersebut, kami berkehendak janji engkau daripada melihat akan dikau. Ya, kamu menginginkan, yaitu untuk Allah Ta'ala berikan kepada kamu lagi yang Allah Ta'ala pegang, Allah Ta'ala janjikan, yaitu untuk melihat zat Allah serta lezat kalam engkau, untuk mendengar kalammu yang lezat, untuk juga melihat zat engkau. Kalam Allah Ta'ala kan cuma dapat didengar, juga dapat dilihat, karena itu sifat wujud, sifat wujud. Yang telah engkau janjikan akan kami dengan demikian itu. Maka firman Allah bagi aulia, hai segala auliaku dan kekasihku, inilah aku Tuhan Rabbul Arbab, Tuhan daripada segala Tuhan. Apabila memandang mereka itu akan wajah yang mulia, tunduk sujud mereka itu baginya. Di saat mereka itu memandang wajah, mana wajah? Zat Allah yang tidak serupa dengan suatu apapun, beta bayangkan membentuk, merupa, maka mereka itu bawatannya sujud, mesujud aja mandum-mandum. Maka firman Allah, angkat oleh kamu akan kepalamu, pubeut oleh, pubedah oleh, bek sujud, dan tilik oleh kamu akan kekasihku. Coba kamu pandang, tilik oleh kamu akan kekasih kamu, ya. Pandang ligata akan kekasih engkau, yaitu maksud Allah. Baik dah sujud, tapi tak pandang laju kekasihmu yang ke Allah maksud. Karena orang beriman itu cinta kepada Allah. Dan tiada hari ini hari penat kamu, hari penat. Dan tiada hari ini hari penat. Atau menyulam dunia ini kan setiap kali tanya susah kan, karena ini kan nanggro usaha sehingga sampai ibadat, nah sujud ini hanali kan hari untuk melelah-lelah ya hanali, kamulah kekasihku, dan ini surga yang kemudian dihantarkan bagi mereka itu akan maidah, hidangan daripada berbagai jauhar, bentuknya jauharnya menurut pegang nyuku surga yang kemudian Allah Ta'ala persiapkan berbagai macam bentuk maidah itu hidangan daripada berbagai macam bentuk makanan-makanan, nyogekeun berbagai jauhar.
sesungguhnya telah berkeliling dengan mereka beberapa anak-anakan, maka memakanlah mereka itu. Dan bawatannya pula banyak pelayan-pelayan, anak-anak muda belia yang mengelilingi mereka itu sebagai khadim, dan memakan mereka itu. Artinya sama-sama mereka itu makan hidangan yang Allah Ta'ala persiapkan. Dan kepada wajah kekasih itu menilik mereka itu. Kemudian berkata oleh yang berkata daripada mereka itu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang kesaling memandang, artinya makna ini gedanya memandang zat Allah. Tapi ingat dan yakinlah zat Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Beta anggap ada gebah memandang membentuk dan pandang hana. Watanya hana yang berkata. Kemudian berkatalah yang berkata daripada mereka itu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hai Tuhanku, sesungguhnya telah engkau janji akan kami dalam kitab engkau bahwa engkau meminum akan kami, engkau beri minum kami. Ya Allah, nana janji lero dalam Quran dalam kitab drone bahwa drone beri minuman kepada kamu. Maka firman Allah Ta'ala, telah benarlah waliku minum oleh kamu ya kubah dulu hani maria, ya benar, hani maria, karena ini dalam doa yang bahasa Arab bukan, berarti minumlah kamu dengan kepuasan, kelezatan, kenikmatan, nyambat. Maka tiada mengetahui ia melainkan adalah gelas tempat minum itu atas mulutnya. Dina gepegat selera yang luar biasa oleh Allah. Sang-sang hana tate bak tacok belah pada teh karena bak babah tanya. Ti anak tacok belah sama lagi. Saat mereka itu meminta minuman kepada Allah, maka langsung laju minumannya karena bak babah. Minuman langsung karena bak babah. Maka bersegeralah segala gelas ini gelas gelas. Maka bersegeralah segala gelas kepada segala mulut aulia datang daripada bawah aras dengan sendiri, tiada dengan wasitah. Gelasnya kedua laju berisi minuman yang lezat, langsung jubak babah urung-urung yang ahli surga bunuh, wali-wali Allah bunuh, hana perantaraan. Kemudian firman Allah Ta'ala, kemudian gekele Allah, hai segala kekasihku, apa yang kamu suka daripadaku? Putra yang kata galak daripada lun-lum. Maka berkata mereka itu, suara Nabi Daud. Maka firman Allah, saya terlaki seperti, ya Allah, suara Nabi Daud lu nak dengar. Firman Allah, hai Daud, baca olehmu atas auliaku akan kalamku. Maka membaca Nabi Daud, Bismillahirrahmanirrahim, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Maka berkeliling mereka itu. Jadi yang kena pegahkan begitulah hayunya, hebatnya, luar biasa yang Allah Ta'ala pegat, nikmat-nikmat yang dijauh oleh Allah Ta'ala kurung yang dalam surga. Ini nomor tertanda. Dan pada satu riwayat, nyo baru sebahagian kecil, gambaran yang paling kecil. Yang kecil nikmat surga je datang dan hanabi hijibi luar biasa bila Allah. Sebenarnya tanya berpegat hek le Allah pada pubu ibadat, hek pada sabar pada gejut susah le Allah, heknya hana empat pi. Nago kebgah delikut. Ngan sakit mati yang terasa sakit mati cukup raya. Nyan sakit mati yang cukup raya tersebut watai gebalah oleh Allah Ta'ala ngen surga sehingga dan fasilitas yang dalam surga, maka akan sangat terasa bahawa sakit mati yang tatun jamu dalam dunia beot datang hana empat pi yang dina Quran. Yang kejut dina adu lain-lain ke buat sakit Allah Ta'ala hana berat tanpa su hana seberapa. Cuma tanya hek dapat tatun karena nafsu katanya hai tun. Yang hina saja. Yan bana ibana pertanyaan. Ya ini ada tanda. Ya, le je dalam surah Waqiah le memang. Le permadaninya bagaimana, hamparan-hamparannya bagaimana.
karena menceritakan ini tentang hari kiamat, ya kan? Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadilah huruf kiamat. Waqa'ah itu terjadilah, waqi'ah kiamat. Atau nan ke kiamat kejadian dicerita dalam Quran. Kiamatnya leunan ni ji. Yaumuddin bi huruf kiamat, naga makna, ya kan? Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, huruf kiamat. Al-Qari'ah kiamat, Al-Waqi'ah kiamat. Jadi banyak sekali nama-nama hari kiamat. Ya, bana. Kibannya. Nah, lah ini pada tanya. Yohana kaja eno menteng. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad